Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwafillah rahimani Allah wa iyyakum. Serta pembelajaran bahasa Arab yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu kaidah, yaitu kaidah baru yang termasuk di antara kaidah-kaidah di dalam ilmu nahwu yang kita dapati pada pelajaran kelima ini, yaitu tentang kaidah al-idhofah. Al-idhofah atau penyandaran adalah ketika ada dua isim atau kata benda yang digabungkan, di mana isim yang pertama disandarkan kepada isim yang kedua, yang kemudian mendatangkan makna yang lebih spesifik, yaitu bermakna kepemilikan. Kita lihat pada teks gambar yang ada. Kita lihat terlebih dahulu di bagian sebelah kiri, yaitu pada teks yang diberi kotak. Di situ tertulis Kitabu Hamidin. Kitabu Hamidin. Yang asalnya dua kata ini jika dipisahkan maka dibaca kitabun dan hamidun. Tetapi ketika dua isim ini digabungkan, di mana isim atau kata benda yang pertama disandarkan kepada kata benda yang kedua, maka dibaca menjadi kitabu hamidin. Yang asalnya kitabun dan hamidun menjadi kitabu hamidin. Inilah yang disebut dengan al-idhofah atau penyandaran yang mengandung makna kepemilikan. Kitabun maknanya adalah buku, hamidun maknanya adalah hamid, nama seseorang. Ketika digabungkan kitabu hamidin, maknanya menjadi kitabnya hamid. Jadi kitab, buku, ini disandarkan kepada hamid, menjadi memiliki makna kepemilikan. Buku milik Hamid. Kata yang pertama disebut dengan mudhofun. Mudhofun, yaitu yang disandarkan. Kemudian kata yang kedua disebut mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih. Kita lihat kaidahnya. Untuk mudhofun atau mudhof, di sini kita lihat tidak dibaca dengan tanwin, walaupun ditulis tanpa dengan alif lam. Tapi kaidah di dalam al-idhofah, kaidah di dalam idhofah, maka mudhof tidak boleh ditulis dengan alif lam. Walaupun demikian, dia harus dibaca tanpa tanwin. Jadi dibaca kitabu. Kemudian kaidah terkait dengan mudhofun ilaihi, maka dia dibaca dengan kasrah, atau dalam istilah nahwu dikenal dengan majrur, dalam keadaan majrur, yaitu di sini tandanya adalah kasrah. Contoh yang ada di bawahnya maktabul mudarrisi. Ya, ini sama. Mudhof kata yang pertama yaitu dibaca tanpa alif lam dan tanpa tanwin, maktabu, sedangkan mudhofun ilaih yaitu kata yang kedua dibaca dengan kasroh, maktabul mudarrisi. Maknanya kepemilikan. Sama. Maktabul mudarrisi, mejanya guru. Ya, meja milik guru. Inilah kaidah tentang idhofah yang dikenalkan di dalam pelajaran 5 ini, dan kita lihat di dalam teks yang ada di pelajaran kelima banyak sekali menggunakan kaidah-kaidah idhofah, penggunaan idhofah. Bisa kita lihat di dalam kata-kata yang diberikan
kotak warna merah, di situ kitabu Muhammadin, ya, buku miliknya Muhammad. Kitabu dibaca tanpa tanwin, ya, di sini dibaca dhammah karena tidak ada huruf apapun sebelumnya yang mempengaruhi sehingga kita baca dengan dhammah. Tapi sekali lagi kaidah untuk mudhaf di sini posisinya adalah mudhaf, yaitu tanpa tanwin dan tanpa alif lam. Kitabu. Sedangkan kata yang kedua Muhammadin di sini posisinya adalah sebagai mudhafun ilaihi, maka dibaca majrur, yaitu dibaca kasrah, Muhammadin. Kemudian berikutnya juga sama, kitabu Hamidin. Ini sebagaimana contoh yang ada di dalam kotak. Kita lanjutkan di contoh yang berikutnya, yaitu daftaru Ammarin, ya, di dalam kotak merah yang ketiga. Daftaru Ammarin. Daftaru dibaca tanpa tanwin walaupun di sana tidak ada alif lam karena posisinya adalah sebagai mudhafun. Ya, sekali lagi mudhafun ini dia tidak boleh ada alif lam dan dibaca dengan tanpa tanwin. Daftaru Ammarin posisinya adalah sebagai mudhafun ilaih, maka dia dibaca kasrah, Ammarin. Kemudian yang berikutnya di kotak merah yang berikutnya di sini dibaca maktabil mudarrisi. Maktabil mudarrisi. Maktabi di sini posisinya adalah sebagai mudhafun. Tadi kaidahnya mudhaf adalah tanpa alif lam dan tanpa tanwin. Nah, di sini dibaca kasrah karena sebelumnya ada huruf jar yang menjadikan dia majrur, yaitu kasrah, maktabi. Ya. Asalnya adalah maktabul mudarrisi karena ada huruf jar sebelumnya sehingga dibaca ala maktabil mudarrisi. Kemudian kotak merah yang berikutnya qalamul mudarrisi. Ya, qalamu ini sebagai mudhafun, al mudarrisi ini sebagai mudhafun ilaihi. Selanjutnya hakibatul mudarrisi. Ya. Lihat di kotak merah yang terakhir, hakibatul mudarrisi. Hakibatu ini posisinya sebagai mudhaf, al-mudarrisi ini posisinya sebagai mudhafun ilai. Hakibatul mudarrisi ini adalah idhofah, mengandung makna kepemilikan, artinya adalah tas milik guru. Inilah kaidah idhofah yang diberikan pada pelajaran kelima ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.